semua orang dewasa berpikir bahwa kamu salah. Menurut kamu, kamunya yang salah atau mereka yang takut kamu benar? Mungkin mereka ya yang takut aku benar. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau negara mau ambil, kenapa kamu ribut? Penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Ditendang? Sedikit diintimidasi. Nah ini nih kata netizen nih, bilang iPhone. Enggak, ini Realme. Enggak. Terus kalau misalnya buat masalah study tour atau wisuda, ya itu tadi. Saya kan cuman menyuarakan pendapat saya. Kalau misalnya TKS di SMP ya dihapus gak apa-apa. Setidaknya ada dong di SMA gitu doang. Tinggalnya di mana, Pak? Kita di Cikarang, tepatnya di Kecamatan Cibitung. Tapi itu perbatasan ya Pak ya? Oke. Ya perbatasan antara Cikarang sama Cibitung. Oh tapi itu masuk ke Jawa Barat? Wilayah Jawa Barat. Masuknya wilayah Jawa Barat. Ya. Oke, hari ini aku kedatangan tamu yang lagi viral, Aura Cinta. Iya betul. Dan bapaknya siapa Pak namanya Pak? Agus Irnianto. Pak Agus ya? Ayahnya Pak ya? Ayah kandung ya Pak ya? Ayah kandung ya? Viral banget kemarin perdebatan dengan Kang Deddy Mulyadi. Iya. Oh, kamu hebat ya debatin gubernur loh kamu loh. Makasih. Umur berapa sih? Aku 19 mau 20. 19 mau 20 tahun. Baru lulus SMA? Udah tahun lalu yang lulus. Iya, kamu kok telat? Kenapa telat? Fokus di entertain. Oke. Ya sempat fokus di entertain jadi nunda dulu terus baru kuliah. Tapi sudah lulus SMA? Udah. Tundanya itu di dalam SMA, di SMP atau? Setelah lulus SMA. Dan berarti kamu sudah lulus dari 2024, berarti sudah wisuda dong 2024? Sudah kelulusan? Udah. Terus kenapa debat? Buat adik saya. Oh udah adik kamu, oke. Nah ini rame banget tentang perdebatan kamu dengan Kang Deddy Mulyadi. Banyak yang bilang kamu keras kepala. Ada juga yang bilang cara berpikir kamu cukup berani. Tapi nanti kita coba diskusi ya. Saya tidak dalam kapasitas membenarkan ataupun juga menyalahkan. Tapi saya pengen tanya dengan Aura. Kalau misalnya nih semua orang dewasa berpikir bahwa kamu salah. Menurut kamu, kamunya yang salah. Atau mereka yang takut kamu benar? Mungkin mereka ya yang takut aku benar. Karena aku bersuara sendiri di antara banyak orang yang gak berani untuk speak up. Tapi kamu pernah berpikir gak jangan-jangan kamu yang salah? Mungkin mungkin pernah berpikir. Ya mungkin salah, cuman kalau dipikir-pikir lagi salahnya di mana? Kan kita memperjuangkan hak kemanusiaan di penggusuran. Oke, kita bahas ya pelan-pelan ya. Oh, iya, saya juga gak mau menyakitin kamu karena kamu masih kecil banget. Masih 19 ya? Masih 19 ya. Ada bapak ya juga di sini ya, jadi coba kita diskusi sama-sama kali ya. Ini gara-gara pertamanya penggusuran? Penggusuran. Oke, kenapa digusur? Kita tinggal di bantaran kali. Oke. Ya. Nah itu untuk katanya sih untuk pembangunan bendungan pengairan. Ya. Saya pengen gini ya, karena kan kamu yang berdebat dengan Kang Deddy ya. Kan kamu juga anak muda yang saya ngomong itu punya masa depan cerah di Indonesia dan harapan kita sih kamu sih. Jadi saya memerlukan diskusi yang kritis juga dengan kamu. Kamu juga berani berpendapat kritis juga dengan gubernur. Jadi saya anggap kamu juga sudah cukup dewasa. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau negara mau ambil, kenapa kamu ribut? Kan gini, saya gak mertahanin tanah, kalau mau diambil ya silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan, karena kita digusur ini kurang ada rasa kemanusiaannya sama warga-warga yang terdampak, termasuk saya. Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan gak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya gak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya gak dimanusiakan, gak memanusiakan manusia. Oke, hak seperti apa yang kamu tuntut dari penggusuran tersebut? Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk?
Ditendang? Sedikit diintimidasi. Diintimidasi. Coba kamu cerita dengan saya bagaimana diintimidasi. Jadi tuh penggusuran ini kan nggak ada musyawarah ya, belum tahu tujuannya apa, terus proyek penggusuran ini dari siapa itu kan belum jelas. Tiba-tiba dikirimin SP dari Satpol PP, kirim surat, suruh tanda tangan, terus suruh pergi. Terus kalau misalnya kita nolak cuma mertahanin musyawarah, itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda, mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Mengayominya bagaimana? Harusnya kamu dapat apa sih haknya? Namanya mengayomi berarti kan merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya, terutama ya. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi, terus dicarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke. Iya, karena kan kita hidup di situ kan juga untuk bekerja ya, untuk nyari nafkah juga ya, usaha juga ya. Terus kalau misalnya pergi untuk mindahin barang, terus usaha juga kan mati, nggak ada penggantinya. Sudah berapa lama Pak tinggal di sana? Sekitar 20 tahun. 20 tahun? Iya. Jadi kita datang itu 2004, terus terakhir kemarin 2005 digusur. Kenapa bisa tinggal di sana Pak? Kita merantau dari Jawa untuk mencari rezeki yang lebih baik. Kebetulan orang tua kami menyediakan tanah di situ. Dalam arti orang tua Bapak menyediakan tanah di sana? Ya, jadi beliau beli tanah untuk kita tempatin. Tapi kan tanah negara Pak, kayak gimana cara belinya Pak? Itu sudah bentuk rumah. Oh ya. Oke. Yang dibeli rumahnya, tapi nggak ada surat? Ada pada waktu itu cuma surat semacam dari pengairan. Ya. Oke. Bukan surat hak milik rumah atau surat tanah, nggak ada ya Pak ya? Bukan. Tapi Bapak tahu itu bahwa tanah itu tanah pemerintah? Tahu. Tahu tanah pemerintah? Ya tahu. Oke. Selama ini Bapak itu beli, berarti punya Bapak dong rumahnya? Iya beli. Nggak ada sewa ya? Nggak ada. Oke. Yang teman-teman di situ semuanya tanah negara semua? Semuanya. Tanah negara semua. Tanah pengairan tepatnya. Tanah pengairan? Iya. Oke. Dan ini pertama kali digusur? Atau sudah dari berapa kali diancam? Baru pertama. Baru pertama kali kita mengalami penggusuran. Baru pertama kali? Baru pertama kali. Makanya kan kita juga sempat ngedon. Kita belum dari kecil sampai tua segini tuh belum pernah mengalami hal-hal semacam itu. Awalnya itu dari situ? Bahwa kalian digusur oleh Kang Dedi. Itu perdebatannya kayak gimana sih? Boleh cerita versinya kalian kayak gimana? Versi Bapak dan Aura. Untuk perdebatan di sini kan membahasnya kan ke wisuda. Jadi tidak ada pembahasan ke penggusuran. Iya. Jadi yang mau kita sampaikan tentang apa ya? Tentang wisudanya atau tentang penggusurannya ini? Pertama kali bisa ketemu dengan Kang Dedi itu karena apa Pak? Karena diundang masalah penggusuran untuk mendapatkan dana kompensasi. Dengan satu syarat, Aura harus ikut. Jadi Kenapa? setelah saya viral dulu, saya viral baru ke notis. Oh oke. Oh yang video yang kamu duduk betul, di tempat. Iya. Ya. Di mana itu kamu duduk itu? Di bangunan saya. Fondasi bangunan rumah saya udah hancur lah. Oh itu fondasi bangunannya sudah dihancurin? Udah, itu kan hari keempat. Hari keempat rumah digusur. Oh itu video kamu buat di kehancuran puing-puing tersebut. Betul. Jadi diundang karena ada penggusuran tersebut, tapi Aura harus hadir. Harus hadir. Oke. Lalu? Iya kita hadir di sana. Kebetulan dari masyarakat setempat itu sudah hadir sekitar 3 jam lebih. Tetapi beliau belum bisa menemui masyarakat sebelum Aura hadir. Oke. Ditunggu ya jadi ya? Ditunggu ya. Nah setelah sampai sana baru kita dipersilakan masuk untuk mendapatkan dana kompensasi. Sebelum kita mendapatkan dana kompensasi, di situ kan ada pertemuan membicarakan tentang Pak Dedi tertarik dengan video pertama itu. Tetapi beliau lebih tertarik ke makalah wisuda. Oke. Pak, saya pengen tanya tadi Bapak bilang tadi sebelum dikasih dana kompensasi, tadi katanya tidak ada kompensasi. Iya,
memang tidak ada dana kompensasi. Jadi dana kompensasi ini diberikan setelah beliau, maaf ya, mungkin ke notis videonya si Aura. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Ya sebenarnya bersyukur, cuman belum cukup kalau untuk seluruhan. Kenapa? Karena kan rata-rata masyarakat tinggal di situ kan buka usaha. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang bolak-balik kan juga butuh biaya. Terus tiba-tiba kenapa ujung-ujungnya jadi ke wisuda? Kan kita ngomongin penggusuran. Nah itu, gak tahu juga ya, soalnya waktu datang ke sana, aku juga udah siap nih, siapin diri untuk ngebahas masalah wisuda. Topiknya kan itu ya, wisuda penggusuran, maaf, salah. Nah udah siap nih buat bahas topik penggusuran. Tiba-tiba di sana beliau ngebahas topik wisuda, mungkin tertarik sama pembahasan wisuda yang lagi berjalan, yang lagi mau berjalan mungkin. Oke, kamu kan sudah wisuda kan? Udah. Oke, tiba-tiba kenapa bahas itu? Nggak tahu. Mungkin spontan ya jawaban saya waktu itu ya. Oke, apa permasalahannya? Beliau bilang apa? Beliau menghilangkan wisuda ya? Iya pada waktu itu. betul. Terus kenapa kamu keberatan? Karena menurut saya pribadi juga ya, adik saya kan juga mau lulus biar ngerasain wisuda ya setidaknya ya. Terus masyarakat itu kan lebih dominannya yang lulusan SMA itu kan rata-rata ya, bukan kebanyakan ya. Rata-rata itu gak ada yang lanjut kuliah, cuman sampai di SMA terus kerja gitu. Oke, jadi menurut kamu itu tetap perlu wisuda? Perlu. Tapi dengan ini dengan meminimalisir biaya. Jadi biayanya itu dipatok dengan sekian, jangan sampai di atas 1 juta lebih. Gitu. Emang kalau 1 juta kamu sanggup? Ya kurang keberatan sih sebenarnya, keberatan sih. 1 juta pun kamu keberatan? Ya. Terus kenapa harus ada wisuda? Kan gini, dipatok jadi per orang. Jadi misalnya satu orang ini, karena SMP, SMA kan jenjangnya 3 tahun ya. Mungkin bisa nih per orang ini 300.000. Untuk SMA kelas 1 100.000, SMA kelas 2 100.000, SMA kelas 3 100.000. 300 orang dong berarti. Nah, sedangkan saya dulu sekolah waktu SMA itu satu kelas isinya 42 orang. 42 dikali 300 kan udah banyak nih. Apalagi untuk satu angkatan. Banyak gak ya? Banyak dong, cukup dong. Untuk acara-acara wisuda kayak gitu, gak harus 1 juta. Nah itu kan pemikirannya jadi para orang tua kan, lingkungan sekolah ini ada sedikit ngambil gitu. Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga bangga terhadap diri sendiri, udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Selain itu ada lagi manfaatnya menurut kamu? Selain itu ya, yang orang-orang yang gak kuliah itu bisa ngerasain setidaknya di jenjang terakhir SMA. SMA-nya kan tetap dijalani nih. Sekarang kan wisudanya itu kan cuma seremoninya saja, upacaranya saja. Ada manfaat lain menurut kamu yang bisa dirasakan atau bisa kepake lah nantinya? Mungkin kalau buat kepake sih, ya biar ngerasain sih, biar ngerasa adil gitu loh. Jadi gini, yang kuliah kan bisa ngerasain wisuda ya, mampu lah kuliah gitu. Sedangkan yang gak kuliah kan gak bisa ngerasain gimana belajarnya di kuliah, apalagi ngerasain wisuda. Terus kalau SMA wisuda dihapus, gimana? Okay. Apalagi konsep untuk pakaian kebaya yang menurut saya itu kan di sekolah kan gak setiap saat diadakan. Cuman hari-hari tertentu doang, hari-hari besar kayak era Kartini contohnya. Kan gak setiap saat. Tapi kalau misalnya kita wisuda itu biaya duit banyak gak sih keluar? Banyak, 1 juta. 1 juta? Iya, waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau yang kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Gimana ya Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Oke. Gak susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Berarti gak ada masalah dong kalau digusur ya cari tempat yang lebih layak dong untuk kamu tinggal. Iya gak apa-apa, ya aman silakan. Kalau mau diambil silakan. Kan yang dipertahanin kita itu cuman
rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini itu gak ada rasa manusia kayak memanusiakan manusia tuh gak ada. Cuman itu doang. Kalau mau diambil ya silahkan. Seharusnya menurut Aura harus seperti apa kan kalau pemerintah mau gusur tanahnya sendiri? Ya tadi, dirangkul masyarakatnya, diajak musyawarah, dicarikan solusi. Terus kalau misalnya yang udah bangun tempat tinggal nih, rumah nih, kan beda ya. Ada yang cuman usaha doang gitu kan, sama yang bangun rumah gitu. Dicarikan solusi, kira-kira gimana, diganti kompensasinya gimana gitu. Oke, saya nobatkan Aura menjadi gubernur sementara Jawa Barat. Oke, kamu ketemu dengan orang-orang seperti Aura nih. Kamu apain? Bu Gubernur, ini saya minta kompensasi, nggak bisa saya enaknya kayak gini aja nih. Kamu mau rangkulnya kayak gimana? Kamu kasih kompensasi berapa? Maksudnya gimana? Selama 1 jam ke depan saya nobatkan kamu sebagai gubernur Jawa Barat dan kamu harus menggusur tanah tersebut karena ada kepentingan dari negara, memperluas kali lah atau apa ya kita bicara ya. Ada kepentingan dari negara di sana dan itu bukan tanahnya, itu tanahnya negara paham. Tanahnya kamu ya. Dan kamu gusur, masyarakat kamu protes. Ya dirangkul dulu, kita terjun dulu ke lapangan, terjun ke lokasi, ngobrol sama masyarakat sekitar. Kira-kira mau nggak mereka? Mau lah, nggak mungkin enggak. Mau. Masa sih? Iya, apalagi kita terjun langsung ke lapangan itu kan, namanya kita kan juga bisa ngobrol bareng ya sama masyarakat sekitar. Ya mau masyarakat, nggak mungkin dong nolak. Kamu digusur ya, datang kayak gitu ya. Kalian digusur ya, tinggalkan tanah ini. Mau? Iya, musyawarah ya. Bukan, musyawarah. Apa maksudnya musyawarah? Musyawarah ya. Kasih kompensasi? Bukan. Diajak kenapa penggusuran itu tuh buat apa tujuannya. Terus habis itu dicarikan solusi. Habis itu dicarikan solusi. Iya, jadi itu namanya musyawarah kan bareng-bareng. Solusi apa yang disabarkan oleh Ibu Gubernur ke orang-orang yang digusur? Tergantung masyarakat ya. Masyarakatnya mintanya gimana. Misalkan rumah saya nih, rumah saya pribadi ya. Tanahnya ini tuh dari kali ke rumah saya tuh masih ada jarak jauh. Bukan bener-bener di atas kali atau bener-bener di samping kali tuh enggak. Iya. Jadi yang dibutuhkan ini berapa meter kalau untuk bikin bendungan. Kalau misalnya mau diambil 10 meter ya diambil 10 meter. Gitu. Oh. Oke, enggak. Kamu mintanya tetap misalnya, ya itu tanah pemerintah semuanya. Satu digusur, semua digusur. Kamu minta kompensasi apa? Ya bangunan. Oh bangunan, dipindahin bangunan. Bukan gitu. Bangunan untuk mindahin barang setidaknya. Bangunan untuk pindahin barang. Iya. Oke. Kalau kamu jadi gubernur, kamu oke kan itu? Oke. Kan namanya kita mengayomi masyarakat ya, nama kita kan juga baik. Kita terjun juga ke lapangan, menemui masyarakat, merangkul masyarakat. Itu kan lebih baik dibanding kita terjun ke lapangan. Enggak, cuma tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP, terus diintimidasi pula. Tapi kamu kepikir gak kalau misalnya kamu melakukan itu suatu hari nanti, makin banyak orang-orang yang ambil tanah pemerintah, terus ke depan tunggu diusir dan minta kompensasi seperti itu? Wajar, karena kan tadi udah saya bilang, yang di wilayah gabus ini aja dapat kompensasi. Sedangkan ini proyek sedang berjalan kan. Terus wilayah-wilayah yang lain ini tuh gimana? Ya setidaknya yang diberikan kompensasi ini orang-orang yang bangunannya rumah, bukan cuman sekedar jualan usaha. Iya, bukan. Maksudnya kalau misalnya kamu mengokekan dan kamu memberikan kompensasi, nanti dijadiin orang alasan untuk cari tanah pemerintah, untuk ditinggalin. Terus kalau mau digusur, ya minta kompensasi gitu. Kepikir nggak kamu seperti itu? Enggak. Pak, saya pengen tanya Pak, Bapak kerjanya apa Pak? Saya wirausaha. Wirausaha? Iya. Usaha apa Pak? Untuk kalau dulu sembako, tetapi semakin kesini ada perubahan untuk usaha. Nah sekarang kita sebagai supplier botol. Supplier botol? Botol ya, botol kaca. Botol kaca, oke. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, range saja Pak, penghasilan Bapak berapa sih Pak kalau misalnya selama tinggal di situ Pak? Enggak mesti ya, jadi hanya menyesuaikan kebutuhan saja.
Jadi kalau berapa itu kita nggak pasti lah. Perkiraan aja Pak, range 10 juta dapat Pak? Nggak ada Pak, jauh. 5 juta? Nggak ada. 5 juta nggak dapat Pak? Nggak Satu ada. bulan 5 juta nggak dapat? Nggak ada. Oke. Iya. 4 juta? Ya mungkin sekitar segitu. Cukup nggak Pak untuk satu keluarga Pak? Cukup nggak cukup ya harus dicukupkan. Iya. Dengan kehidupan keluarga Bapak, angka seperti itu masih bisa nabung nggak Pak? Nggak bisa. Habis setiap bulan Pak? Habis. Istri kerja apa Pak? Gimana? Istri kerja apa? Ibu rumah Ibu tangga. rumah tangga. Anak Anak yang paling gede ini. ada 4. Ada 4. Oke, ini yang paling gede Aura, Iya. cewek. Sisanya Pak? Masih sekolah. Masih sekolah semua. Oke, Aura mau kuliah nih. Ya. Yang nomor 2, SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ya. Nomor 3, SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Nomor 4, SD kelas 4. tapi menurut Bapak kalau saya dengan pendapatan 4 juta, kurang lebih ya Pak ya, kurang Ya, lebih 4 kurang juta lebih, sebulan, ya. itu cukup nggak Pak untuk menghidupin 4 anak tersebut Pak? Jadi cukup nggak cukup, harus kita cukup-cukupkan. Misalnya nggak cukup ya kita harus berusaha lagi. Nah gitu. Dan kebetulan anak-anak kami itu sekolahnya kan di negeri semua. Jadi itu gratis semua. Oh gratis semua ya Pak ya. Tapi Pak, banyak anak itu banyak pengeluaran nggak sih Pak sebenarnya? Kalau masalah banyak keluaran itu pasti. Tapi kalau banyak anak banyak rezeki ya belum tentu. Tergantung orang tuanya Mbak, bagaimana untuk usaha. Oh oke. Nah selama ini Bapak keberatan nggak kalau Bapak masih bisa kalau misalnya anak-anak itu ada study tour nggak sekarang? Mungkin nggak ada ya, udah dihapus ya karena kebijakan ya. Tapi Dulu waktu kamu masih ada. ada. Bayar sendiri atau itu gratis juga? Bayar lah sendiri. Bayar ya? Iya. Jadi udah dipatok sekitar 1 juta berapa gitu. Udah study tour sama wisuda. Oh sama wisuda. Oke, apalagi biaya sekolah yang kita keluarin tanpa gratis ya. Kalau sekolah negeri ya Pak ya gratis ya? Iya gratis. Gratis ya. Apalagi biaya lain yang selain Udah itu doang sih. Tidak ada biaya apa-apa. tidak ada biaya apa? Tidak ada. Versi orang tua dulu Pak. Ya. Study tour 1 juta, wisuda 1 juta. Menurut Bapak itu berat nggak? Berat. Tapi kalau maaf ya, kalau demi anak ya kita usahakan. Gitu. Maksudnya demi anak itu apa Pak? Nah gini, jadi kalau wisuda itu sebetulnya penting juga. Jadi untuk wawasan anak itu dengan adanya wisuda, maaf ya, wisuda yang saya gambarkan di sini study tour. Bukan untuk wisuda di dalam kelas ya, di dalam sekolah enggak. Untuk anak saya itu sewisuda ya study tour itu. Itu penting bagi kita Pak. Jadi untuk melatih, untuk wawasan anak itu biar luas. Oke. Iya. Pak tadi saya dengarkan untuk kepentingan anak. Kalau misalnya suatu hari anak Bapak nanti minta handphone yang mahal Pak. Bapak beliin nggak Pak? Enggak, Saya mau minta handphone yang 10 juta. enggak, Ayah. enggak. Kan untuk kepentingan anak Pak. Kepentingan di sini apa menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi ayah teknologi sekarang ini sudah canggih. Kalau kita nggak pegang laptop, nggak pegang iPad, kita ketinggalan zaman ayah. Bisa ada yang apa yang murah sekitar 300.000. Itu nggak bisa cepet, nggak bisa live, nggak bisa media sosial. Zaman sekarang ini harus media sosial ya. Kita harus menyesuaikan dengan kehidupan. Zaman sekarang media sosial kita harus melek. Kalau nggak kita ketinggalan ya. Media sosial di sini sebetulnya kan melalui aja sudah cukup. Atau melalui baca-baca internet itu sudah cukup. Artinya HP yang 300.000 itu udah Nggak cukup. bisa ya. iPhone 300.000 itu nggak cukup. Bikin chat GPT aja nggak bisa ya. Ya berarti kita harus ada ini dong, interaktif sama teman, datang ke teman yang punya HP atau ke PS kan juga masih ada ya untuk ngerjain tugas. Kok PS sih? Apa sih namanya? Warnet. Kok PS? Iya itu maksudnya. Datang ke warnet atau sama temen gitu kan kerjain kan bisa. Itu kan malah juga melatih komunikasi gitu. Iya, Kenapa harus Saya ini HP, mengandaikan punya jadi HP. anak-anak yang tengil dengan ayahnya. Tapi Bapak nggak beliin. Enggak. Kenapa? Karena itu menganggap apa? Karena Bapak menganggap apa? Kenapa Bapak nggak beliin? Ya kita beliin tapi menyesuaikan dengan kebutuhan si anak. Tidak harus barang mewah gitu.
Saya menyesuaikan, kalau misalkan untuk internet, HP yang 300-400 kan sudah bisa lah. Tapi kalau study tour dengan wisuda menurut Bapak itu wajar? Wajar. Tapi untuk wisudanya ya di dalam sekolah kita nggak setuju. Tapi untuk study tour-nya itu kita setuju. Oke. Pak, zaman lagi susah menurut Bapak lebih penting mana untuk kehidupan kita sehari-hari? Karena 1 juta lumayan Pak ya, penghasilan Bapak kan 4 juta sebulan kurang lebih ya. Iya. Kalau dipotong 1 juta itu 25% ya Pak. Iya. Ada banyak masyarakat bicara bahwa wah udah, mohon maaf Pak ya, udah susah nih kehidupannya tapi kok masih nggak irit. Bahkan terkesan foya-foya. Menurut Bapak bagaimana dengar itu Pak? Lebih mengutamakan makan, tapi tidak lupa pula apa itu semacam tour itu juga penting untuk kehidupan bermasyarakat, itu juga penting. Jadi tidak hanya hidup kan tidak hanya sekedar makan, kita juga harus meningkatkan kualitas diri, termasuk study itu juga bisa meningkatkan kualitas diri. Kalau orang hanya makan-makan, maka pengetahuan mereka hanya sekedar di situ. Tidak bisa keluar dari zona miskin itu. Aura, menurut kamu mana yang lebih penting? Keberanian berpendapat atau cara kita menyampaikannya? Cara kita menyampaikan. Cara kita menyampaikannya lebih penting. Menurut kamu cara menyampaikan kemarin, menurut kamu itu sudah tepat atau benar? Cara menyampaikan yang mana dulu? Yang viral atau yang ketemu langsung? Dua-duanya lah. Yang video yang viral sama ketemu dengan langsung. Kalau yang video viral kan menegaskan ya. Kalau misalnya kita lemah lembut, itu bisa jadi kita nggak notice sama beliau. Karena kan tujuan awal saya ngupload itu kan untuk notice. Karena warga sekitar sama orang tua saya tuh waktu sebelum digusur udah cari-cari solusi, cari-cari cara lah ya untuk datang gitu kan. Datang ke gedung, kirim surat, belum nyampe nih ke atasan. Nah itu kan yang bikin saya berani bikin video itu biar ke-notice. Dan akhirnya alhamdulillahnya ke-notice. Oke, tujuannya adalah supaya viral dan supaya ke-notice Kang Deddy ya? Dan akhirnya udah ke-notice. Oke, memang ada tujuannya lah ya. Iya emang ada tujuannya, ya. Bukan untuk pansos ya. Bukan untuk pansos satu-satu. Tapi kan yang kena gusur banyak ya, kenapa harus anak 19 tahun yang berjuang di penggusuran tersebut? Nah mungkin ini karena ini ya, pengalaman saya bukan pengalaman sih. Lebih ke kejadiannya kan yang dialami sama saya sendiri. Gitu. Jadi ada rasa-rasa emosional yang bikin saya bergerak untuk berani bikin gitu, berani bikin video. Kalau cara penyampaian kamu pada waktu debat tentang kuliah dengan debat langsung dengan Kang Deddy Mulyadi, menurut kamu itu sudah tepat atau tidak? Tadi sudah tepat, cuman agak kurang sopan mungkin ya. Kalau tetangga, teman-teman banyak yang support kamu? Banyak. Siapa yang support? Termasuk paling utama orang tua ya, terus baru lingkungan sekitar. Karena mereka juga, mereka ini, apa namanya Pak? Merasa diperjuangkan. Iya, merasa diperjuangkan. Oh, merasa kamu perjuangkan. Tapi kamu tersakitin gak kalau kamu dibully? Iya, tersakiti. Kesel? Kesel, marah. Nangis juga? Nangis sih, enggak sih, lebih ke marah. Maksudnya sedih. Kalau nangis gitu, nangis meratapi kayak gitu enggak. Apa kata-kata netizen yang paling menyakiti kamu? Ini ngatain fisik sih, lebih kayak ini boleh nggak ya ngomong di sini, nggak apa-apa ya? Nah, kan orang ngatain kamu. Kayak ngatain lebih ke kayak gitu kan. kayak cewek-cewek murahan. Wah, banyak nih kalimat-kalimat yang menggilir opini. Menggiring. Oh ya, menggiring opini jadi jauh banget. Tapi kenyataannya kamu enggak kan? Enggak. Terus kenapa kamu harus terpikir? Nah makanya itu soalnya ada video-video konten yang suka ngasih link aneh-aneh nih, itu mulai dari situ. Agak sedih, dituduh loh berarti saya. Iya itu. Ini bahasan menarik nih ya. Aura ya, saya ngomong ke kamu kan 19 tahun ya, berusaha merancak, ini remaja ke dewasa ya, dengan gaya hidup dan cara pemikiran kamu. Kalau saya lihat ya, itu agak bahaya, hati-hati loh Aura. Jadinya takutnya ketika kita mempertahankan gengsi, ujung-ujungnya jadinya kita bekerja dengan cara yang salah. Maksudnya saya gengsian gitu ya?
Iya, menurutku ya Iya. kita diskusi ya. Misalnya kayak ketika kita nggak punya dana yang banyak atau uangnya pas-pasan, tapi pengennya berpenampilan menarik, pengennya wisuda, pengennya study tour, kan ada kepengenan banyak ya. Anak Iya, remaja itu pengennya banyak ke Aura. Pengennya nonton, pengennya nongkrong, pengennya handphone mahal. Kamu pengen nggak punya iPhone? Gini Kak. Jadi saya tegasin ya, pribadi saya sendiri itu sebenarnya bukan gengsian. Lebih kalau misalnya penampilan, saya tuh cari-cari baju yang sekiranya murah, cuman bagus di saya, maksudnya cocok di saya. Saya nggak harus yang harganya 300.000, 400.000 atau sepatu yang mahal-mahal tuh enggak. Saya tuh menyesuaikan budget gitu. Kalau misalnya make up saya juga murah-murah kok, nggak yang mahal banget gitu, enggak. Berapa coba? Ya itu 10.000, 10.000 juga ada gitu kan. Oke. Iya gitu, jadi yang penting itu cocok di saya, penampilan gak harus kayak minor banget, enggak. Terus kalau HP juga, ini HP saya juga cuma Realme kok nggak iPhone. Nah ini nih kata netizen nih, bilang iPhone, enggak ini Realme. Enggak. Terus kalau misalnya buat masalah study tour atau wisuda, ya itu tadi. Saya kan cuman menyuarakan pendapat saya. Kalau misalnya TKS di SMP ya dihapus gak apa-apa, setidaknya ada dong di SMA gitu doang. Jadi bukan karena gengsi saya tuh tinggi, enggak. Oke. Saya menyesuaikan keadaan. Oke, saya hargain. Enggak harus banget, harus minta. Sampai kata netizen kan juga ada yang bilang ya, wah ini aura nendang pintunya kuat banget nih. Gitu, enggak. Tanya aja sama mama sama papa, enggak. Oke. Berarti kamu juga bisa mendengarkan dan bisa ikut juga ya? Aku sendiri ya, mandang kasus ini ya. Pertama kali aku lihat kamu itu, aku seneng loh. Ada anak yang mampu untuk berdebat dengan gubernur. Gak sembarangan anak loh bisa seperti itu. Makasih. Aku memberikan kedua jempolku dulu untuk kamu. Ya, makasih. Karena gak sembarangan orang ada yang berani untuk speak up dengan Pak Gubernur ngomong seperti itu. Itu pada waktu itu aku gak tahu konteksnya. Beneran aku gak tahu konteksnya. Jadi kayak viral kamu berdebat dengan gubernur. Iya. Yang aku dengerin adalah, wah anak ini luar biasa nih, hebat nih. Paling gak kamu mengutarakan pendapat kamu dengan berani dan sangat baik. Iya. Tapi karena saya undang kamu, jadi saya pelajarin nih akhirnya. Saya pelajarin kenapa kamu diundang, ternyata kamu digusur, permintaan kamu. Jujur, kalau saya di timnya Pak Deddy Mulyadi sih. Iya. Menurut saya tuh kalau misalnya, saya juga orang susah. Dulunya. Saya orang miskin dulu. Saya tinggal di rumah susun dulu. Rumah susun ngontrak juga. Pendapatan saya lebih kecil dari ayah kamu. Kalau ditanya dengan saya, 1 juta, mending saya makan. Mending saya modalin untuk saya beli buku. Mending saya belajar. Daripada saya study tour. Kalau saya ya. Iya. 1 juta bagi saya itu bukan cuma. Daripada itu lebih bagus saya modalin diri saya untuk hal yang lain. Saya nggak sependapat dengan kamu. Menurut kamu bagaimana? Mohon maaf ya. Mohon maaf nih sebelumnya. Gak apa-apa, kita diskusi. Biasanya sekolah itu tuh cari informasi siswa yang nggak mampu untuk study tour atau wisuda. Jadi dibiayain. Jadi dia bisa ngikut untuk study tour. Sekolah saya dulu gitu. Jadi ada temen ya kalau nggak, ya teman saya yang kurang mampu itu dibiayain sama sekolah. Jadi dia tetap ikut study tour. Jadi sekolah tuh gak jahat kok. Jadi gak harus banget mewajibkan para siswa-siswi ini untuk membayar dengan nominal biaya segitu. Terus ngikut, yang gak bisa bayar itu tuh gak ngikut, enggak. Dibayarin sama sekolah. Itu. Jadi sekolah tuh biasanya cari data siswa yang gak mampu untuk study tour. Tetap diajak. Oke, dan aku ngelihatnya jadi kayak gini, kalau misalnya, aku paham sih kamu masih 19 tahun sih ya, masih muda ya. Mungkin kamu punya pemikiran yang, aku gak ngomong bahwa pemikiran kamu itu salah lah ya, namanya juga anak muda lagi berproses ya, anak remaja yang lagi berproses ya. Tapi kan banyak komentar-komentar jelek, komentar-komentar yang mengomentarin kamu, termasuk saya sendiri ya sebenarnya ya, juga menurutku sih kurang bijak sih kalau misalnya lagi susah, anak banyak. Lagi susah study tour, lagi susah wisuda-wisudaan, lagi susah jalan-jalan ke mall, pergi nongki dengan teman. Kalau menurutku ya, tidak bijaksana seperti itu ya. Jangan-jangan
apa yang kamu pikirkan selama ini itu kurang tepat. Karena cara berpikirnya itu kurang tepat. Kamu pernah gak kepikir seperti itu? Pernah. Pengalaman teman saya sendiri mungkin ya. Yang agak susah. Ya pernah. Kamu berpikir seperti itu? Iya. Oke. Terus kamu merubah cara berpikir kamu gak jadinya? Kurang tahu ya. Gak bisa ngenalin diri sendiri ya. Namanya kalau misalnya namanya debat itu kan ego muncul. Mungkin jawaban spontan. Oke. Tapi kalau berpikir untuk ditanya kayak gitu ya pernah. Oke. Ini no hard feeling ya. Kita cuma diskusi saja ya. Soalnya saya juga pengen kamu kan jadi generasi muda yang baik ya untuk kedepannya, masa depan kamu juga baik. Tapi kamu pernah sambil kerja juga? Kenapa? Sambil kerja juga katanya? Iya, di entertain. Sebagai? Masih peran-peran kecil. Figuran ya kemarin? Iya, betul. Katanya kemarin kamu di iklan pinjol juga? Iya, betul. Itu benar? Iya, tapi saya di situ posisinya sebagai talent ya. Namanya talent kan kita dibayar. Terus kita tag, udah. Pulang, gak tahu seluk-beluknya tentang pinjol itu apa, gimana cara metode pinjol, itu gak tahu. Itu apa, gak tahu saya. Oh, kamu gak tahu? Enggak. Sebagai talent aja pokoknya? Iya, sebagai talent. Makanya itu netizen tuh ya agak gimana gitu ya. Saya tiba-tiba bisa nemu video pinjol, sedangkan saya gak pernah ngeliat video pinjolnya sendiri. Oke. Kamu kalau misalnya, menurut kamu kalau misalnya kamu menyatakan pendapat seperti ini ya, cara penyampaian kamu dengan Kang Deddy pada waktu itu menurut kamu sudah benar atau tidak? Mungkin belum ya. Soalnya kata netizen kurang sopan, terlalu gak mau ngalah gitu kan. Iya gitu. Jadi mungkin maksud netizen saya harus nunduk kali ya mungkin ya. Sama pejabat yang tinggi, punya jabatan tinggi, yang dihormati sama masyarakat, mungkin saya ngobrolnya sama beliau mungkin harus nunduk, harus suara pelan-pelan mungkin ya. Yang kamu rasakan haruskah seperti itu? Enggak, kan namanya debat ya. Namanya debat ya ini. Harus menatap lawan bicara, terus juga berbicaranya ya gitu, mungkin ada ucapan saya mungkin kurang sopan atau gimana gitu. Nadanya mungkin bisa diturunin. Mungkin ya. Jadi kamu menganggap bahwa pada waktu itu kamu sudah berdebat dengan cara yang benar. Iya. Tapi kalau misalnya kita berdebat dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih kita hormatin, kita hargain, apakah menurut kamu kita tidak harus menaruh empati ke sana? Mungkin bisa sedikit naruh empati karena jawaban saya semua di situ spontan kan mungkin ego saya muncul. Jadi mana adanya kayak gitu, terus natapnya kayak gitu, netizen langsung ngambil intinya, wah nih anak songong gitu. Sebenarnya ini natap lawan bicara itu menurut saya tuh harus, soalnya menghargai lawan bicara yang sedang berbicara. Kalau misal menurut saya nunduk itu malah nggak sopan. Saya diajarinnya begitu. Bukan diajarin ini ya, diajarin sama di entertain. Oke, kalau misalnya kamu yang jadi ke depan jadi pejabat, terus kamu ketemu dengan anak muda seperti kamu yang protes, menurut kamu akan apakan anak muda itu? Saya bakal apresiasi sih. Karena dia berani. Berani menyuarakan di antara banyak orang. Meskipun mungkin cara pandang saya ngelihatnya nih anak sedikit songong gitu. Tapi kan kita nggak tahu entah itu egonya muncul atau enggak gitu kan. Namanya usia belasan ya, 19 mau 20. Itu kan belum bisa mengatur emosional, dia belum bisa mengatur emosi. Gitu. Oke. Pak, menurut Bapak apa yang dilakukan Cinta pada waktu dengan diskusi dengan Kang Deddy Mulyadi itu sudah tepat belum, Pak? Kalau menurut saya ya sudah tepat. Artinya kalau memang ada perdebatan itu kan memang cuma caranya saja mungkin si Aura kurang sopan mungkin ya. Tetapi dalam perdebatan itu sendiri kan mempertahankan argumen itu kan memang harus bertatap muka. Kan tidak mungkin berdebat gini Pak, maksud saya seperti itu kan nggak mungkin. Itu namanya kan berdoa nanti. Pak, tadi pagi saya baru lihat ada video Bapak ya katanya ya. Bapak ada komentar, di mana dia? Di TV ya, di TV katanya Bapak
menyesal pada waktu di situ Bapak nggak belain Aura? Gimana tuh Pak maksudnya Pak? Jadi gini, bukan masalah ngebela ya Pak. Jadi si Aura ini kan diundang ke Subang. Itu di sana kan si Aura dicerca dengan pertanyaan masalah wisuda. Sebetulnya bukan masalah dicercanya, cuma di sini kan dalam perdebatan itu ada kebatinan. Pak, ayo dong ngomong bela Aura gitu loh. Cuma kan di sana saya nggak ada file ke sana. Jadi memang kita di sana hanya diam, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu gitu loh. Yang saya sesali bukan untuk perdebatannya ya, dalam arti kemungkinan ya, mohon maaf Pak, kemungkinan masalah perdebatan ini disudahin gitu loh maksud kita. Nah, kemudian gitu, bukan masalah membela Auranya ya, tapi jangan berkepanjangan lah gitu loh. Tapi ada baiknya sih Pak. Saya menghargai banget dengan Aura yang berdebat sih sebenarnya. Yeah. Tapi kan ini membuka pikiran kita juga bagi penonton di rumah juga bahwa ada banyak lah Pak orang yang tinggal di tanah pemerintah yang bukan semestinya ditinggalin, tapi ketika digusur malah marah-marah dan minta kompensasi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, insight yang saya dapat ya Pak ya, banyak orang yang secara penghidupannya cukup berat untuk kehidupan sehari-hari, tapi maunya cukup banyak Pak. Bapak sampai nggak pesan itu ke Bapak? Atau Bapak tetap ngerasa apa yang Bapak lakukan itu sudah tepat menurut Bapak? Masalah penggusuran? Ya, masa penggusuran dulu deh. Ya. Saya pikir untuk saya lakukan itu ya sudah tepat. Artinya kan negara ini kan pengayom ya, pengayom masyarakat. Jadi kalau misalkan ada program itu ya tolong disesuaikan dengan masyarakat setempat. Ya misalkan dengan musyawarah atau menjelaskan secara teknisnya seperti apa. Terus kalau perlu penggusuran itu dilakukan, itu harus menyesuaikan kebutuhan. Misalkan tanah itu kan luas. Di situ hanya sebatas normalisasi kali. Kenapa kita harus digusur? Kecuali kalau kita normalisasi kali, terus tempat tinggal kita kok di atasnya, itu kan ya wajib. Hanya itu aja. Oke. Walaupun itu tanah pemerintah ya Pak ya? Walaupun itu tanah pemerintah. Ya. Jadi kan kita kan tinggal di tanah pengairan itu kan hanya pada waktu itu, tanah itu kan kosong. Kita hanya istilahnya menempatin, bukan apa ya, menguasai. Jadi memanfaatkan lahan kosong aja. Memanfaatkan lahan kosong saja, oke. Tapi ketika diusir minta kompensasi? Kita nggak minta kompensasi, cuma kita kan sebagai negara itu kan mengayomi masyarakat. Ya istilahnya itu seperti yang diutarakan anak saya, itu artinya ya apa ya istilahnya untuk biaya-biaya pindah rumah itu kan juga butuh biaya. Oke. Iya. Pak, pesan untuk Kang Dedi Pak. Iya, saya sebagai rakyat kecil mungkin takut salah ngomong. Jadi enggak, Kang Dedi baik Pak. Iya. Kang Dedi mengayomi masyarakat ya. Kita kan juga nggak mau nyudutkan Kang Dedi Pak. Iya. Saya cuma diskusi juga di sini. Apa yang pengen Bapak sampaikan sebagai orang tua Aura dan sebagai masyarakat yang digusur ke Kang Dedi Mulyadi? Ya mungkin gini, kalau masalah Aura kita sebagai orang tua kita minta maaf. Itu di luar kendali kita. Terus kalau masalah penggusuran ya untuk yang lain ya, kalau kita kan sudah tergusur ya, untuk yang lain itu tolonglah dimusyawarahkan, dikasih penjelasan. Setelah ada kejelasan, bagaimana dengan masyarakat itu kalau memang bersedia pindah tanpa uang kompensasi dalam arti mampu, ya silahkan. Tetapi kalau mereka tidak mampu ya adalah uang kompensasi sedikit untuk biaya-biaya pindah lah. Gitu aja. Oke. Aura ada yang pengen disampaikan Aura dengan Kang Dedi? Mau ketemu lagi dengan Kang Dedi? Mau.
Apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Mungkin permintaan maaf kalau misalnya Aura nggak sopan waktu kemarin ya, waktu kejadian kemarin. Karena ucapan Aura semua di situ spontan. Terus mungkin egonya Aura muncul. Jadi egonya tinggi. Jadi ucapannya tinggi terus kelihatannya menentang gitu. Tapi sampai sekarang kamu masih nangkap bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy, pendapat Kang Deddy itu benar atau salah menurut kamu? Maksudnya yang dilakukan itu penggusuran. Penggusuran, kebijakan untuk tidak wisuda, untuk anak SMP, SMA. Kalau pribadi saya benar semua ya. Cuman caranya untuk solusinya ini masih kurang. Oke. Benar, saya ngedukung. Kamu ngedukung? Iya, ngedukung banget. Cuman solusi untuk ininya dari program itu kurang. Oke. Aura kamu mau masuk kuliah ya katanya ya? Iya, Di UI? iya betul. Oke, sudah tes kemarin? Udah. Ambil Filsafat. filsafat UI, oke. Ujian negara? Ujian Apa tuh namanya? Kalau kayak saya dulu namanya SPMB. SNBT. UMPTN, ha? SNBT. SMBT. Kemarin ikut yang ujian negara ya, itu namanya ujian negara sih. Oh, ujian negara kurang tahu. Iya, dulu namanya ujian negara. Kalau zaman saya dulu namanya SPMB. Kalau sekarang namanya apa? SNBT. SNBT. SNBT, oke. Iya, betul. Berarti kamu mau kuliah? Kenapa kamu mau kuliah? Ya mau inilah namanya mencari pendidikan. Iya, Oke, saya setuju. betul. Sambil kerja atau bagaimana? Iya, Sambil kerja. Kerjanya mau kerja sambil kerja apa? ya itu fokus di entertain sama kuliah disambi dikit-dikit gitu. Enggak, tapi aku ngeliat Kang Deddy Mulyadi, tadi pagi aku nonton ya Kang Deddy Mulyadi ya. Hampir semua videonya aku tonton. Aku cukup merasa kagum sih dengan beliau. Aku cukup kagum dengan beliau walaupun terlepas dari caranya, penyampaiannya. Tapi Iya. menurutku pribadi saran ya dengan Aura ya. Aura kan masih muda. Masih menimba ilmu ya. Kalau boleh saya kasih sedikit saran untuk Aura. Titipan dari seorang orang yang sudah lebih tua mungkin ya. Iya. Dan kebetulan kan saya juga orang susah dulu Aura. Saya dulu orang susah yang melewati masa susah saya dan sekarang saya punya cukup lah usaha untuk diri saya dan keluarga saya. Kalau boleh saya kasih saran dengan kamu, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu gak salah. Itu juga ada benarnya. Tapi mungkin kebenaran itu menyakiti hati beberapa orang lain yang tidak setuju atau yang di sampingnya. Tapi bukan artinya apa yang disampaikan itu juga tidak tepat. Ada baiknya kamu juga boleh melihat dari sisinya Kang Deddy juga. Itu yang bisa merubah mindset kamu menjadi orang kaya nantinya. Jangan kamu menggunakan mindset, mohon maaf ya, mindset kamu yang ada di sekarang. Kalau kamu pengen menjadi orang sukses, kamu pengen menjadi orang yang kaya, maka mindset kamu juga harus menjadi orang sukses dan orang kaya. Dan kamu boleh pertimbangkan lagi untuk pendapat-pendapat seperti Kang Deddy Mulyadi atau teman-teman yang lainnya.